Nabi kalau sholat seperti apa, Nabi kalau makan, yang dimakan itu apa? Nah, itu menarik juga sih kita, bahwa kajian tentang sirah nabawiyah ini Allah berikan mukjizat, Allah berikan keberkahan pada pertemuan tersebut, hingga ketika Nabi logikanya itu nggak tahu dari mana itu. Logikanya itu kalau masih berbuat dosa, banyak maksiat, ngapain sholat? Udah berani tidur, duduk di tempat tidurnya Abdul Muthalib. Nah, tapi Abdul Muthalib ini suka membela. Da'u ibni fa innahu la sya'an. Biarkan anak-anakku, karena saya melihat Muhammad ini punya kelebihan gitu. Jadi sudah melihat itu, Pak, ya. Kakeknya ini Abdul Muthalib ini sudah diberikan penglihatan mungkin ya, bisa baca dalam hatinya ini jadi tokoh, ini jadi orang besar ini. Maka dibiarin aja. Dibiarin bebas dia main di kasurnya, tempat tidurnya, mungkin kotor, mungkin apa, dibiarkan aja gitu. Karena lihat apa? Dia punya kelebihan ini. Ya, Nabi Abdul Muthalib sering membela Nabi, ya, sering membela Muhammad yang saat itu bermain di atas kasurnya dengan mengatakan inna lahu la sya'nan. Dia punya kelebihan yang berbeda dengan cucu-cucu yang lain. Baik, hadirin mati Allah, di usia 8 tahun Nabi SAW itu kemudian setelah kakaknya meninggal, ini hidup kemudian dengan paman, Pak ya, dengan pamannya Abu Thalib. Karena Abu Thalib ini bukanlah secara ekonomi orang yang kaya, ya, secara mungkin juga nafkah juga beliau juga tidak mendapatkan lebih ya dari pamannya ini, karena Abu Thalib ini diceritakan anaknya banyak itu, Pak. Ya, termasuk Ali bin Abi Thalib ya, putranya. Maka Nabi SAW di usia 8 tahun itu sudah punya kecerdasan secara ekonomi. Ada mengatakan bahwa Nabi SAW itu sudah mulai bekerja dengan menjadi pengembala, Pak. Walaupun memang kata Nabi, semua nabi yang diutus itu, ya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi pengembala semuanya, Pak. Ya, menjadi pengembala. Ma min nabiyyin, kata Rasulullah, faqad ru'iyal ghanam. Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah kecuali semuanya pernah menjadi pengembala kambing. Hikmahnya apa, Pak? Ini kepemimpinan ini. Kalau orang bisa mengendalikan hewan, mengendalikan orang bisa. Hewan itu nggak berakal kan, domba itu nggak berakal gitu kan. Butuh kesabaran. Kalau yang pernah mengembala atau ngurus hewan mungkin ada sedikit pengalaman, itu ngurus hewan tuh ternyata perlu kesabaran. Ya, karena hewan tuh nggak berakal dia. Apalagi mengembala kan dalam jumlah yang banyak misalnya. Itu butuh kesabaran. Nah, ini salah satu pelajaran berharga dalam leadership ataupun kepemimpinan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan para nabi itu mengembala kambing dia sebagai latihan untuk memupuk kesabaran. Ya, kalau dengan hewan bisa sabar, dengan manusia insya Allah bisa lebih sabar lagi. Baik, hadirin mati Allah, tetapi secara ekonomi Nabi SAW itu juga dapat, Pak, ini. Apa? Karena orang-orang Mekah yang menitipkan domba-domba dan kambingnya ini itu membayar. Nah, ini ada yang menyebutnya ini bisnis ini, Pak, bisnis jasa ini. Kan jasa itu modalnya apa? Kepercayaan. Nggak perlu apa-apa itu kan. Percaya aja orang, kita percaya. Kayak apa ya? Kalau sekarang laundry misalnya, Pak ya, cuci mobil, gitu-gitu ya, yang butuh kepercayaan lah gitu ya. Itu sebenarnya yang dibutuhkan apa? Hanya modal orang percaya dengan kita. Dan Nabi SAW membuktikan bahwa modal berharga untuk menjadi orang yang sukses itu adalah apa? Kepercayaan orang lain, ya kan? Ada satu kajian yang pernah saya dengar kayak itu, jadi tentang Eropa. Orang-orang Eropa itu kan kenapa lebih maju dibandingkan negara-negara Muslim, Pak ya? Ya, orang-orang Eropa itu secara ekonomi bahkan mereka lebih maju gitu. Nah, sementara kita ini orang-orang Muslim justru sebaliknya, negara-negara Muslim ya banyak yang masih di bawah garis kemiskinan. Baik, nah mati Allah, salah satunya apa, Pak? Kalau di Eropa itu, ya, ada teman cerita pernah tinggal di Swiss. Kalau di Eropa, salah satu kunci orang untuk terus bekerja itu apa? Jujur dia, harus jujur. Begitu dia korupsi aja, dia korupsi, dia maling duit orang misalnya, Pak, itu udah nggak ada yang percaya, Pak. Jadi dia pindah ke perusahaan lain itu susah dia. Jadi sudah ada track record yang disampaikan ke perusahaan dia tempat bekerja yang baru, bahwa si A ini pernah punya kasus ini. Ini susah untuk kerja. Orang sekali berbuat curang, orang sekali korupsi udah susah. Baik, hadirin mati Allah. Nah, di usia 8 tahun ini, Pak, Nabi SAW ya, Nabi SAW di usia 8 tahun ini
beliau sudah punya income sendiri. Ini luar biasa ya. Pelajaran yang berharga dari kisah ini, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua bahwa pendidikan yang terbaik buat anak-anak itu apa, Pak? Kemandirian. Ya, anak-anak itu kemandirian. Ada uh, ini ya, konsultan pendidikan di Karawang. Dia pernah belajar sampai kemana-mana, Pak. Ke Jepang, ke Swiss dia pernah. Cerita di Jepang tuh gimana? Saya bilang, Bu, saya mau nanya, kalau sekolah di Jepang tuh seperti apa kondisinya? Dia bilang apa? Sekolah di Jepang tuh Pak Ustadz, nggak ada OB, Pak. Yang bersihkan sampah apa tuh nggak ada, Pak. Ngepel. Karena ternyata anak-anak Jepang itu sudah biasa buang sampah ke tempatnya sejak dari rumah. Jadi latihan kemandirian itu sudah berangkat dari rumah. Ketika mereka ke sekolah itu udah biasa, Pak, buang sampah, kemudian ngepel, itu pekerjaan mereka. Sebelum mereka pulang beresin tempat duduk dan lain sebagainya. Itu bukan pekerjaan OB lagi. Makanya kata beliau, di sekolah-sekolah Jepang yang saya datangi nggak ada OB, Pak Ustaz. Karena pekerjaan itu semua, ya, masalah kemandirian semuanya itu sudah selesai ketika mereka dari rumah. Ya. Gimana, Pak? Beda sebetulnya, Pak. Tapi kasihan juga, Pak. OB nganggur nanti kalau kalau begitu OB nganggur. Ya. Baik, nah hadirin mati Allah. Nah, usia 8 sampai 12 tahun inilah kami kemudian juga mendapatkan pengalaman yang berharga, ya, selain bekerja secara mandiri, mendapatkan upah dari hasil pengembalanya itu kan disebutkan dalam satu riwayat kata Nabi SAW, wara'iyatuha ala qororid. Saya itu mengembala kambing-kambing orang-orang Makkah itu dengan dibayar uang-uang receh, Pak, itu. Tapi kan secara pribadi dia punya uang. Dia nggak minta lagi ke pamannya, itu udah mandiri dia. Ini salah satu pelajaran berharga ya. Usia 8 tahun punya income. Kalau zaman sekarang ada nggak usia 8 tahun punya income sendiri? Jarang. Ada di lampu merah. Ngamen. Kalau nggak live di TikTok. Sekarang TikTok nggak udah jualan, ditutup. Nah ini hadirin Allah ya, ini pelajaran berharga buat kita semua bagaimana menjadikan generasi Islam itu. Sebenarnya udah bagus ya, sekarang banyak sekolah-sekolah Muslim tuh ada market day, itu Pak Haji ya, luar biasa itu. Sekolah-sekolah Islam mengajarkan market day itu pelajaran berharga. Ya untuk kan sebenarnya salah satu yang nggak diajarkan di kampus itu apa, Pak? Walaupun kita gelar sebagai dokter, cari uang nggak diajarkan, ya kan? Cari uang itu butuh apa ya? Butuh skill dan keterampilan sendiri. Ya. Kita belajar bahkan dari pengusaha. Kalau kita mau tahu cara cari uang, katanya, bergaul dengan pengusaha. Tapi kalau mau pinter, gaul dengan ilmuwan. Baik, hadirin mati Allah. Nah di usia 12 tahun ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya pengalaman internasional. Karena kenapa? Diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk melakukan perjalanan dari Mekah ke arah utara. Mekah kan di selatan, Pak ya. Naik ke arah utara ya. Ke arah Syria. Sekarang Syria. Saya pernah dikasih gambar pasar yang dulu pasar Busro itu, Pak, di Syam ya. Pasar yang pernah didatangi Nabi dan Abu Thalib masih ada, Pak. Cuma puing-puingnya aja. Ini sampai sekarang masih ada jejaknya itu. Nah itu bagaimana Nabi SAW di usia 12 tahun, ya, kalau sekarang anak SMP mungkin banyak, sudah punya pengalaman internasional dia. Saya kemarin ketemu teman orang Madagaskar. Orang Madagaskar yang dulu kuliah di Mesir bareng saya, itu tinggal di Indonesia, Pak. Saking cintanya dengan Indonesia, dia tinggal di Subang sekarang, ngajar di pesantren Asyifa, mungkin banyak yang tahu ya Asyifa. Itu kalau ke sana nanti cari aja Mr. Ben, Pak. Itu teman saya kuliah dulu, orang Madagaskar, nikah sama orang Palembang, Belitung ya. Tinggal di Subang. Nah, beliau cerita ke saya. Dia bilang anak-anak yang di usia kecil atau usia-usia yang mungkin SD SMP, Pak, sudah diajak keluar, itu beda cara berpikirnya. Makanya kata beliau pesan ke saya itu, nanti kalau memang ada uang, ada rezeki lebih, buatkan paspor ajak keluar, walaupun dekat ke Malaysia, ke Singapura nggak apa. Nanti pola pikirnya beda, Pak, itu. Ya, pola pikirnya atau mau diajak umroh misalnya, itu pola pikirnya beda, Pak. Kata beliau ya, pengalaman beliau itu begitu. Kalau orang karena Mr. Ben ini dari kecil sudah sering keluar negeri, Pak. Orang tuanya di Madagaskar, cuma dia pernah ke Perancis, pernah ke Mesir, pernah kemana-mana. Jadi pola pikirnya tuh luas. Kalau saya ngobrol sama beliau tuh memang asik. Oh, ternyata emang dia bilang apa? Coba dari kecil biasakan kalau memang ada rezeki, buatkan paspor ajak keluar.
baik itu umroh atau yang dekat lah ke Palembang itu kan ya, yang dekat jauh-jauh lah ke Palembang gitu aja, atau kemana nih, Batam atau ke Bali. Ya, kalau enggak ke Malaysia Pak ya, Malaysia atau Singapura ya. Yang baik ya. Nah, itu punya pola pikir yang beda katanya, mindsetnya beda ya, karena beliau guru SMA ya, guru juga, jadi banyak melihat psikologis anak-anak tuh berubah Pak ketika diajak keluar misalnya kan, ke luar negeri itu kemana tuh berubah pola pikirnya gitu. Nah, itu pengalaman beliau. Maka hadirin mati Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Allah jadikan, Allah perjalankan Pak ya, di usia 12 tahun itu sudah tahu pengalaman luar Pak. Nah, ini berpengaruh nanti ketika beliau menjadi seorang nabi, seorang leader, seorang pemimpin. Dengan kita apa ya, punya kecenderungan. Biasanya kalau anak muda tuh apa Pak Kandi? Senangnya tuh begadang ya, dengar hiburan gitu. Nah, Nabi SAW kata dalam riwayat Imam Muslim itu pernah 2 kali Pak, diberikan keinginan untuk mendengarkan musik dan hiburan orang-orang Mekah. Tapi ini ya, ini ada, kalau kita lihat ada namanya Ismatul Anbiya di sini. Walaupun Nabi SAW ya belum diangkat jadi Rasul, tapi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berikan perlindungan Pak di usia ini, ya, tidak menjadikan seorang calon Nabi itu bisa hura-hura gitu. Makanya kata Rasulullah, saya pernah punya keinginan 2 kali untuk bergabung dengan anak Mekah katanya kan, untuk begadang, mendengarkan musik-musik orang yang sedang nikahan, tapi baru berjalan beberapa rumah, itu ditidurkan oleh Allah Pak. Baru bangun kembali setelah matahari terbit. Kata para ulama, itu bentuk Ismatul Anbiya, penjagaan Allah kepada seorang calon nabi. Karena tidak layak seorang nabi itu apa Pak? Mendengarkan musik-musik, hura-hura, hiburan, itu nggak layak gitu kan ya. Nah, itu nama dalam Islam itu ada Pak. Seorang nabi itu nggak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat ataupun tidak layak. Ini konsep ini hanya dalam Islam aja ada. Kalau dalam agama Nasrani dan lainnya, itu nabi itu dianggap seperti manusia biasa. Kalau kita baca nabi-nabi ya dalam perjanjian lama, Nabi Zakaria itu mabuk. Nabi Daud itu tukang selingkuh. Wah, udah kita baca aneh gitu, kan masuk akal gitu kan. Seorang pemimpin, tokoh umat, tapi dia melakukan perbuatan yang nggak layak dilakukan, itu nggak masuk. Kalau bagi kita yang baca. Makanya kalau di Al-Azhar, Mesir itu ada namanya perbandingan agama, pelajarannya itu kita suruh buka Injil, suruh buka Talmud, nanti Al-Quran Pak itu bandingannya, baca dibandingkan, nanti ketemu mana yang paling benar. Nah, baru kita percaya, oh ini yang benar tuh ini, ternyata Al-Quran itu menyempurnakan dan meluruskan ya penyimpangan yang ditulis oleh orang-orang dahulu dalam kitab mereka. Itu banyak kesalahan-kesalahannya kalau kita lihat. Injil itu Pak, kenapa banyak penyimpangan dalam Injil? Itu ditulis 400 tahun setelah Yesus meninggal. Orangnya jangankan 400 tahun, Pak, 4 abad. Orang baru setahun lalu meninggal, ditulis biografinya, mungkin agak bingung juga itu. Baik, dari mati Allah, kemudian yang selanjutnya, di usia 15 tahun yang unik, Pak, ya. Setelah mengikuti perjalanan luar biasa ya ke Syam, perjalanan internasional Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bertemu dengan seorang pendeta di sana Pak, pendeta Buhairah. Nah, hadirin mati Allah, orang-orang Yahudi itu Pak, mereka tuh tahu betul bahwa nanti Nabi yang terakhir itu bangsa Arab, orang Yahudi. Makanya Al-Quran itu surat Al-Baqarah mengatakan, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu tahu tentang pribadi Nabi, dari mana asal usulnya, sebagaimana mereka tahu nasab anak-anak mereka sendiri. Saking hafalnya gitu, nanti akhir zaman akan ada Nabi terakhir dari bangsa Arab. Dan mereka kalau melihat ciri-ciri tersebut itu pasti membunuhnya. Makanya pendeta Buhairah itu ketika melihat Nabi dan Abu Thalib, ciri-cirinya dia tahu, kan ada khatam Pak di situ. Nabi SAW itu ada khatam. Khatam itu dia benjolan di antara dua pundak, dan itu sebesar telur merpati. Nah, kalau dalam Syama'il Muhammadiyah disebutkan sebesar merpati, tumbuh kayak daging tumbuh gitu, merah, kemerah-merahan, berbulu halus. Jadi orang kalau ngelihat dari punggungnya udah kelihatan, ya ada tanda itu, dan nggak ada orang yang mungkin sama dengan tanda itu. Itu tanda kenabian.
Nah, pendeta ini tahu dia ini tanda-tanda kenabian ada semua. Maka kemudian dia nyuruh pulang. Bahwa keponakanmu pulang karena orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab di sini kalau melihatnya pasti dibunuh. Nggak bakalan hidup gitu kan. Maka kemudian Abu Thalib membawa Muhammad ya untuk kembali ke Mekah dengan segera. Baik, hadirin Allah, singkat cerita di usia 15 tahun, ya selain pengalaman internasional, Nabi SAW di usia 15 tahun itu pernah ikut perang. Ini pelajaran militer kalau kata para ulama. Jadi usia belasan tahun itu banyak pengalaman yang muncul, Pak. Pengalaman internasional, pengalaman bisnis internasional juga, pengalaman sebagai prajurit perang itu pernah di usia 15 tahun. Kita kayaknya apa dulu? Tawuran. Ngalamin tawuran. Beda ya, tawuran Pak Mayel ya. Dengan perang beda, Pak. Perang ini butuh persiapan yang luar biasa ternyata ya. Baik persiapan psikis ya, persiapan persenjataan dan lain sebagainya. Nabi SAW walaupun usia muda sudah ikut perang ini, Pak. Walaupun mungkin bukan di bagian paling depan, tapi dia ikut pengalaman perang ini, perang Pujar namanya. Perang antara suku Quraisy dengan suku-suku yang lain. Ya, ini di usia 15 tahun. Ini sudah punya pengalaman ikut perang, Pak. Seperti apa perang itu dia udah ngalamin. Ya. Nanti ini jadi berharga ketika beliau memimpin perang-perang yang dialami beliau ketika memimpin pasukan Islam. Jadi pengalamannya udah ada, disiapkan oleh Allah. Ini pengalaman perang udah ada. Baik, dan kemudian rahmati Allah di usia 20 tahun juga, 5 tahun kemudian, Nabi ini sudah ikut juga, Pak, diplomasi, perdamaian, gencatan senjata antara suku Quraisy dengan orang-orang yang berperang dalam perang Pujar itu. Jadi ikut juga, Pak, bagaimana mendamaikan orang yang bertikai. Pengalamannya dapat juga di usia 20 tahun. Sekaligus rahmati Allah, di usia 20 tahun ini beliau mulai bekerja dengan Khadijah. Nah ini, Pak. Jadi kalau ada orang Nabi dalam bayangan kita, itu Nabi itu seakan-akan langsung kaya raya, Pak ya, di usia muda. Padahal enggak. Di usia 20 tahun itu mulai kerja, Pak. 5 tahun. Nabi itu berproses ya menjadi seorang manajer kalau bahasa kita mah. Jadi Khadijahnya investornya, memberikan barang-barang yang terbaik, memberikan modal, ya. Nabi yang mengelolanya begitu. Itu 5 tahun. Saya pernah ngobrol dengan orang-orang yang buka usaha di Karawang, Pak ya. Entah itu yang jualan kafe, tukang bakso. Jadi kalau orang usaha mungkin Pak Haji Irfan lebih tahu lah. Orang tuh kalau usaha 5 tahun ke bawah itu masa yang paling berat, Pak. Jadi kalau mau sukses-sukses gitu ya. Kalau anjur-anjur udah 5 tahun bawah tuh gitu ya. Tapi begitu lewat 5 tahun, nah baru kelihatan. Kita baru belajar tuh, tahu ini masalahnya di sini. Produksinya begini segala macam. Di 5 tahun pertama itu memang biasanya orang nggak kuat, kata teman ini ya, orang-orang yang pernah saya ajak ngobrol. Di 5 tahun itu kondisi yang paling berat itu. Kebanyakan orang nggak kuat. Ada beberapa karyawan yang pernah cerita ke saya itu, mereka mau usaha gitu, Pak ya. Cuma karena memang mungkin belum biasa gitu kan, itu balik lagi ke perusahaan. Karena ya modal udah habis, sementara usahanya nggak jalan. Ya, itu 5 tahun pertama tuh luar biasa. Ini butuh perjuangan yang tidak sedikit, Pak ya. Baik, nah hadirin mati Allah, di usia 20 tahun inilah kemudian Nabi SAW mulai bekerja dengan Khadijah. Nah di usia 25 tahun itu, Pak, keberhasilannya tuh muncul. Nah, Nabi SAW jadi seorang anak muda yang punya harta, ya, yang kemudian bahkan pemilik hartanya, investornya ini senang. Ada pertanyaan Ustaz, memang boleh ya perempuan senang duluan dengan laki-laki? Boleh, Pak. Dalam syariat itu boleh. Bahkan kan dalam riwayat Khadijah yang kemudian melamar, Pak ya. Nah itu boleh, ya kan? Nah, ada nikmat Allah yang perlu diingat bahwa Nabi SAW ketika menikah dengan Khadijah ini usianya terpaut cukup jauh nih, Pak. Khadijah berusia 40 tahun, Nabi usianya 25 tahun. Kalau kata para ulama, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW yang beliau lihat itu bukan faktor fisik. Kalau mau, kata para ulama itu Nabi nikah dengan usia yang lebih muda lagi. Atau yang seumuran. Ngapain cari orang yang perempuan yang lebih tua, Pak? Biasanya kan kalau laki-laki cari yang lebih muda. Gitu ya, Pak ya? Kalau yang gadis mau, kenapa harus yang lebih tua? Pak Ustaz katanya. Ya, tapi ini pilihan ya. Tapi ini menunjukkan kata para ulama bahwa Nabi SAW bukan sosok yang mengejar fisik, Pak. Karena yang beliau lihat itu bagaimana akhlaknya Khadijah. Kebaikan Khadijah sebagai
afifah, thahirah, perempuan yang suci. Saat itu Pak, sebutannya itu perempuan suci. Banyak tokoh-tokoh Quraisy yang melamar Khadijah, tapi ditolak Pak. Ya memang bukan jodohnya, makanya ditolak. Dan Khadijah hanya mau menikah dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ya, luar biasa, anak muda yang gagah, punya tanggung jawab yang luar biasa ya. Dan hingga kesuksesan dalam bisnis Khadijah itu luar biasa gitu. Keuntungannya luar biasa. Hingga kemudian beliau menikah. Ada beberapa riwayat mahar yang diberikan Nabi itu ada yang mengatakan 20 ekor unta, Pak. 20 ekor kali 10 juta lah misalnya. Lumayan. Ya kan? Ya. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW menyerahkan 100 ekor unta kepada Khadijah. Aduh, berapa miliar itu, Pak. Ya. Sekarang banyak orang nikah alat sholat dan seperangkatnya itu ya. Ya nggak apa-apa, bagus juga kan. Tapi kalau sebagian ulama mengatakan mahar yang paling baik itu mahar yang ada harganya, yang ini Pak, yang yang ada nominalnya lah, atau sesuatu yang betul-betul berharga gitu. Entah itu uang atau juga perhiasan, lebih baik dibandingkan sesuatu yang mungkin hanya digunakan sesaat saja, kayak alat sholat kan digunakan sebentar mungkin. Yang setahun udah lecek ya kalau mau kenal. Nabi itu karena kenapa? Nabi itu kalau menikah dengan beberapa istrinya itu maharnya selalu uang, Pak. Ada kisaran dia kira-kira 500 dirham kalau diuangkan begitu. Ya. Jadi uang, sering sesuatu, makanya ada sebagian ulama itu mengatakan mahar yang paling baik itu adalah berbentuk perhiasan ataupun barang yang berharga. Bukan sekedar barang yang sifatnya jangka pendek gitu. Baik, hadirin mati Allah. Nah, Nabi kemudian menjalani pernikahan monogami sampai usia 50 tahun. Sementara Khadijah itu wafat di usia 65 tahun. Jadi ini lebih mana tuh? Panjang mana tuh? Jadi menikah monogaminya itu Pemail 25 tahun. Baru kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan istri-istri yang lain di usia 50 tahun ke atas, Pak. Nabi meninggal di usia 63 ya. Berarti 13 tahun beliau menjalankan pernikahan poligami, dan monogaminya 25 tahun. Banyakan mana itu? Monogami. Kalau kata Imam Syafi'i, kalau kita yang bermadzhab Syafi'i, dianjurkan tuh satu istri aja, Pak. Tapi itu pilihan ya. Kayak obat lah. Poligami itu kayak obat. Ya, kalau dibutuhkan ya kita gunakan, enggak dibutuhkan jangan, Pak. Kan obat itu ya. Pemail kalau obat nggak dibutuhkan diminum, mabok. Ya kan? Tapi kalau dibutuhkan, nah itu memang bermanfaat. Baik, dah. Yang uniknya kata Syekh Ramadan Al-Buti, laki-laki itu pengen nikah lagi pada usia 50 tahun ke bawah. Itu ada keinginan untuk nikah itu ada. Tapi 50 tahun ke atas, kayak Pak Mail nih kan 45 tahun ke bawah. Pengen nambah ada. Hasratnya ada gitu kan ya. Tapi mungkin keterbatasan yang menghalangi untuk menikah lagi. Tapi kalau itu Pak, itu apa ya? Mungkin salah satu rata-rata laki-laki kalau kata Imam Syekh Ramadan Al-Buti itu begitu. 5 tahun ke bawah tuh ada keinginan untuk nikah lagi. Ya. Tapi 50 tahun ke atas tuh orang udah mulai malas. Nabi menikah dengan banyak perempuan bukan karena motivasi syahwat, Pak. Laki-laki itu syahwatnya menurun kalau sudah 50 tahun ke atas, katanya begitu. 50 tahun ke bawah, oke lah, dia masih muda. Kayak Pak Mail ini luar biasa nih kan, gagah. Masih muda, gagah, luar biasa ya. Tapi 50 tahun ke atas itu sudah mulai mikir lain gitu kan. Makanya, tapi ini berubah, beda ya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru beliau menikah dengan banyak perempuan di usia 50 tahun ke atas. Ini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan itu yang dikejar, Pak, bukan syahwat. Tapi banyak faktor lain yang dituju oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu apa? Menyelamatkan akidah. Berbagai beberapa orang perempuan yang dinikahi itu karena masalah akidah, ya kan? Diselamatkan akidahnya, dinikahi dan lain sebagainya. Yang kedua, rahmati Allah, ada beberapa orang yang bertanya ke saya, betul nggak Pak Ustadz, Nabi itu ketika menikah dengan perempuan istri-istrinya itu nggak izin ke istri yang lain? Nah, ini tips. Memang secara riwayat, ada riwayat ketika Nabi SAW menikahi anak suku
dari kepala Yahudi, Pak. Ya, kabilah Yahudi di Madinah ketika perang Khaybar. Itu Nabi SAW memang menikahi seorang perempuan anak keturunan Yahudi itu tanpa izin dengan istri yang lain. Ya, jadi nikah aja dulu. Maka ada sebagian orang mengatakan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu kan mungkin begitu dari sini mungkin. Tetapi Nabi kalau kita lihat, ya, ini tidak lantas bersembunyi, Pak, tapi menceritakan akhirnya. Ya, betul memang Nabi SAW tidak izin, tapi kemudian menceritakan pada Aisyah bahwa Nabi SAW sudah menikah dengan perempuan tersebut. Dan kata Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau menikahi orang Yahudi gitu? Kata Nabi, enggak, Aisyah, bahwa perempuan itu sudah berislam, dia sudah beriman, dan dia menjalankan agamanya dengan baik. Gitu, Pak. Jadi cerita. Kan ada beberapa orang punya alasan, kalau begitu saya nggak usah tahu lah istri saya. Kan. Ada beberapa orang cerita ke saya, Pak. Dia cerita nggak cerita yang lain. Ustaz, saya punya istri 2 di belakang, 1 di Karawang, 1 tempat lain. Dan selama itu pula nggak pernah cerita, Pak, ke istri pertamanya. Hebat banget Pak Haji, saya akan menyembunyikannya. Bukan Pak Haji di sini, Pak. Itu 1 di Karawang, 1 di luar. Jadi saya bilang, Pak Haji, kalau begitu Pak Haji bohong terus. Karena apa? Ya juga Pak Ustaz, saya setiap kali keluar kota tujuannya apa? Tugas kantor. Kan begitu kan, dia bilang kan itu pasti bohong terus, Pak. Kita ngirim uang segala macam masih bohong. Dia bilang, kalau setahu saya gitu kan, ya Nabi SAW itu cerita bahwa Nabi sudah menikah dengan perempuan yang lain. Jadi dia tidak ada yang disembunyikan, semuanya dibuka gitu kan. Nabi SAW itu istrinya 11, Pak. Yang hidup ketika Nabi meninggal itu 9. Ya, kenapa kita hanya boleh 4 laki-laki dalam Islam, yaitu syariatnya begitu emang. Kata para ulama itu hanya Nabi saja diistimewakan boleh menikah dengan lebih dari 4. Tapi umatnya itu hanya dibatasi 4 saja. Ya. Adapun hadirin mati Allah, zaman dahulu perempuan itu begitu tidak berharga, Pak. Tapi syariat agama kita itu membatasi justru. Dulu ketika Islam, awal-awal Islam datang, ada sahabat yang punya istri 11. Ada yang punya istri 14, 7 dan segala macam. Tapi kemudian ketika syariat datang, hanya dibolehkan mengambil 4 saja. Sisanya diceraikan itu, Pak. Nah, kemudian para sahabat ya dipilih, ya, nggak tahu diundi, nggak tahu apa, kita nggak tahu, Pak. Yang penting dipilih dan hanya boleh 4 saja. Diceraikan itu. Kalau dalam babu nikah ya di kitab Subul Salam menceritakan begitu. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10. Nah, itu yang diambil itu 4 saja. Yang sisa diceraikan. Itu ya, di dalam syariat agama kita boleh ya kita laki-laki menikah lebih dari 1 boleh dengan syarat bersikap adil. Adil ini yang berat. Adil ini yang berat hingga dalam Al-Qur'an dikatakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kalian itu nggak akan bisa adil ya di antara perempuan ataupun istri-istri kalian walaupun kalian sudah berusaha melakukannya. Artinya dalam perasaan tuh nggak bisa, Pak, perasaan. Ya. Kalau dalam pembagian materi bisa. Tapi kalau dalam masalah perasaan itu nggak bisa. Ya kan? Susah. Kalau kata ulama tafsir begitu. Yang susah dibagi itu adil itu perasaan. Kalau harta bisa sesuai dengan porsinya, Pak, ya. Tapi kalau perasaan nggak bisa. Bisa jadi istri tua itu lebih berkesan dibandingkan istri yang muda. Kan banyak begitu, Pak, ya. Banyak orang-orang kemudian cerai dengan istri yang muda karena ternyata istri yang tua itu begitu kuat kenangannya. Gitu ya. Kembali ke istri yang tua lagi. Baik, hadirin mati Allah, itu mungkin yang bisa kita bahas di malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi hikmah buat kita semua ya, pelajaran yang berharga dari Sirah An-Nabawiyah. Insyaallah di pertemuan-pertemuan ke depan kita bahas lagi ya tentang sirah ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berharga buat kita semua, khususnya buat secara pribadi. Allah a'lam bishawab. Hadanallahi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Yayan yang sudah memaparkan materi pada malam hari ini. Setelah kita dengar tadi